Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita membuat akun, kemudian setelah kita membuat sebuah proyek baru, kita perlu untuk mengisi proyek baru tersebut sehingga ada kontennya. Nah, untuk mengisi konten augmented reality, project augmented reality yang kita buat, di sini ada beberapa pilihan. Bisa menggunakan model 3D, kemudian bisa menggunakan image, kemudian bisa menggunakan teks video maupun audio. Nah, mungkin saya contohkan terlebih dahulu menggunakan 3D. Nah, jadi kita bisa membuat beberapa contoh seperti halnya dalam video ini nanti kita akan coba untuk membuat pengenalan terkait dengan orca, paus orca. Nah, misalnya dimulai dari membuat environment 3D-nya terlebih dahulu, kemudian menambahkan objeknya dan lain-lain. Oke, kita mulai yang pertama, menambahkan konten 3D-nya terlebih dahulu. Kita bisa klik bagian 3D, kita menggunakan aset yang sudah disediakan oleh Assembler Studio. Jadi kita tinggal menggunakan aset yang sudah ada, walaupun sebetulnya kita juga bisa membuat model 3D dengan skill kita sendiri seperti itu. Dengan skill kita sendiri, kita membuat model 3D secara uh, di ini ya menggunakan aplikasi misalnya seperti Blender 3D, Snatch dan lain-lain. Kemudian kita upload ke project kita itu juga bisa. Nah, tapi kita akan mencoba untuk menggunakan uh, yang sudah tersedia seperti itu. Misalnya kita bisa cari di sini, tadi sudah diklik 3D ya. Kemudian kita bisa mencari di sini misalkan environment-nya terlebih dahulu. Misalkan kita tulis di sini water. Kita akan mencoba untuk mencari. Nah, ini landscape. Ini ada landscape yang gratis mungkin ya. Untuk sementara ini kita mencoba-coba menggunakan yang gratis terlebih dahulu. Kemudian bisa kita klik ini dan ternyata di sini ada banyak sekali pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, mungkin saya pilih yang ini ya, klik. Nah, nah selanjutnya ini akan masuk ke viewport. Ini akan masuk ke tampilan seperti itu. Kita tinggal resize ukurannya mau dibuat seberapa, di scaling saja, klik scale, kemudian bisa ditarik-tarik, diperbesar atau diperkecil atau dirotasi dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Ini sudah ada environment-nya. Jadi kita tinggal menambahkan hal-hal yang lain, misalnya apa, misalkan hewannya seperti itu. Tadi kan mau buat orca ya, kita klik 3D. Kemudian tadi kan masih di landscape ini ya, masih di kategori landscape. Kita balikkan dulu tombol back di sini. Nah, kemudian di sini ada tombol ada ini ya, ada tempat untuk search. Kita coba cari yang lain, misalkan animal. Nah, ini saya enter. Kenapa jadinya nah, saya ganti ke animal. Animal. Nah, ini misalnya kita cari aset yang ada di sini yang sudah disediakan mungkin. Nah, misalnya ini ya, animals free, jadi tidak berbayar. Memang ada yang berbayar, ada yang tidak. Kita untuk saat ini menggunakan yang tidak berbayar dulu saja, hanya untuk latihan. Nah, kemudian bisa kita tambahkan beberapa objek 3D yang ada di sini. Misalnya kita cari low poly orca atau mungkin yang lain. Silahkan kita klik, kemudian nanti secara otomatis akan masuk ke sini. Nah, hanya saja ini tertutup ya. Ini tertutup oleh environment yang sudah kita buat. Sebetulnya bisa di otak-atik ini. Nah, ini kan ada di bawah ya. Ini bisa kita turunkan atau apa namanya, dinaikkan seperti itu. Misalnya kita klik drag ke bawah. Nah, seperti itu. Atau klik drag ke atas. Nah, seperti itu. Nah,
ini misalkan saya klik kiri kemudian drag, itu akan merotasi viewport. Nah, semisal kita klik kanan kemudian drag, ini istilahnya pan, jadi menggeser-geser viewport. Kalau scroll ke atas zoom, scroll ke bawah, scroll ke atas zoom in, kemudian scroll ke bawah zoom out. Nah, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja yang mau digeser yang mana. Misalkan environment-nya pengen digeser, kita klik environment-nya, kemudian kita geser ke kanan kiri, atau mungkin wheel-nya atau pause-nya, orkanya ini bisa kita klik kemudian kita geser-geser. Kita masukkan kemana begitu ya. Misalkan kita aktifkan sumbu, kita gunakan sumbu apa ini, sumbu X, Y, atau Z-nya seperti itu yang nanti bisa kita geser ke kanan kiri. Kita klik pause-nya dulu ya, ini yang saya klik sepertinya masih ini, masih environment. Nah, ini bisa kita geser-geser. Kita coba lihat dari sisi kanan, kita geser ke depan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, sudah ada hewan, kemudian sudah ada lingkungan. Nah, kita bisa menambahkan beberapa hal yang lain, misalkan interaktivitas. Nah, setiap objek yang ada di sini bisa kita tambahkan interaktivitas, misalkan mau ketika diklik apa yang terjadi seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Misalkan pause ini ya, kita klik, kemudian add interactivity, di sebelah kanan nanti bakal ada semacam 3D object properties. Nah, di sini bisa kita add interactivity. Mau dibuat seperti apa? Apakah mau digerakkan ke kanan kiri, atau dirotasikan, atau diperbesar, atau dianimasikan, dan lain-lain. Atau mau pindah ketika diklik ngelink ke halaman web tertentu, itu juga bisa ya. Jadi silahkan diotak-atik saja. Nah, kemudian misal ini ketika diklik nanti bergerak, saya contohkan ini klik move tadi, karena kita ingin membuatnya bergerak, kita bisa buat itu, bisa buat pause-nya ini jadi ke atas, misalkan klik up di sini ya, kemudian bisa kita buat distance-nya nanti naik berapa begitu ya, misalkan kita buat jangan banyak-banyak, mungkin 3 saja, kemudian apply. Nah, ini nanti kalau diklik naik dengan jarak 3 itu tadi ya, kemudian bisa kita tambahkan lagi selain bergerak ke atas, ini dari detik pertama, dari detik ke 0 sampai ke 1 dia akan naik ke atas, bisa kita ubah sampai detik ketiga misalnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian add new action untuk menambahkan aksi lagi, untuk menambahkan interaktivitas lagi, kemudian move, kemudian down, kita ubah jadi 0 lagi, kemudian apply. Nah, sehingga nanti ini akan naik ke atas. Maaf, ini satu aja ya mungkin ya, atau dua, 0 sampai 2, detik ke 0 sampai 2 itu naik ke atas, kemudian detik 2 sampai ke 5 itu turun, atau sampai ke 4 saja. Nah, jadi ketika diklik nanti naik, kemudian lanjut turun seperti itu. Jadi objeknya dinaikkan dulu selama beberapa waktu, kemudian diturunkan. Nah, misalkan bisa kita cek ya dengan cara klik play di sini. Nah, naik, kemudian nanti turun.
Coba kita stop. Oke. Oh maaf, ini sepertinya tadi masih belum diganti ya. Coba kita klik setting. Oh ini sudah done sepertinya. Oh maaf, turunnya juga berapa? Turunnya ini bukan 0 ya, tapi 2 disamakan dengan yang tadi. Jadi supaya kembali ke tempat semula, naik 2, turunnya juga 2. Nah ini bisa kita klik apply. Nah kita coba play lagi. Nah naik 2, kemudian turun 2. Nah sehingga kembali ke tempat semula. Ini bisa kita percepat saja mungkin ya. 01, kemudian 3, 4 misalkan. Jadi berhenti sesaat di udara seperti itu misalnya ya. Kita stop dulu, kemudian kita coba mohon maaf, kita coba lagi nanti pakai. Kita cek yang di atas tadi distance-nya ternyata 3. Maaf. Berarti balik lagi ke sini. Ini juga distance-nya bisa kita ganti 3 supaya nanti kembali ke tempat semula. Ternyata 3 bukan 2 ya, Bapak Ibu. Kita klik apply, kemudian di play lagi. Nah, sehingga naik dengan distance 3, kemudian turun dengan distance 3 lagi, sehingga kembali ke tempat semula. Nah, itu untuk menambahkan 3D object dan menambahkan interaksi, bahkan Bapak Ibu bisa menambahkan hal lain seperti itu ya. Misalnya tadi add new interaction, setelah itu diapakan, misalkan setelah naik 3, turun 3, Bapak Ibu bisa membuka URL di web tertentu, misalkan dibuat seperti itu juga bisa. Nah kita kembali lagi ke yang tadi ya Bapak Ibu ya. Setelah menambahkan ini, misalkan bisa kita tambahkan video seperti itu. Klik video, kemudian nah diminta link URL untuk videonya. Nah kita bisa menggunakan link dari YouTube. Bapak Ibu bisa mencari misalkan terkait dengan paus orca seperti itu ya, atau apa seperti itu. Nah ini bisa kita cari di YouTube saja, OneHub. Misalkan di youtube.com, kemudian nanti Bapak Ibu mencari di search bar itu misalkan orca atau apa. Nah setelah ketemu videonya nanti Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa langsung paste URL-nya di situ. Bapak Ibu bisa langsung paste URL di bagian video ini. Nah misalnya ini saya sudah ketemu ya videonya Bapak Ibu ya. Nah, misalkan videonya seperti ini. Nah Bapak Ibu bisa copy URL-nya seperti itu ya. Misalnya kita klik kanan misalkan ya Bapak Ibu ya, kemudian copy URL video. Nah kemudian dimasukkan ke sini tadi, paste, kemudian dibuat autoplay. Jadi kalau dibuat autoplay nanti langsung bermain sendiri, kemudian dibuat looping. Jadi kalau looping itu misalkan sudah berhenti videonya, dia akan ulang lagi. Kemudian please, sehingga nanti akan muncul di layar yang kurang lebih seperti ini. Nah ini tinggal digeser-geser saja, mau ditaruh di mana boleh, silahkan. Mau dibuat agak mundur juga bisa, kemudian diperbesar juga bisa, scale. Nah ini kemudian tarik sehingga jadi lebih besar ukurannya, kemudian bisa digeser lagi, klik move, baru di atas. Nah Bapak Ibu juga bisa ini apa namanya, semisal ingin mendelete video atau objek-objek yang lain di sini, sebetulnya sudah disediakan fasilitasnya. Jadi tinggal diklik objeknya apa, misalkan ini atau ini atau ini. Nah di sini ada tombol 3.3. Nah ini bisa kita klik, kemudian Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa menggunakan tombol delete yang ada di sini, sehingga nanti akan dihapus seperti itu ya.
Jadi full interaction dengan mouse ya di sini ya. Nah, kita sudah punya sebuah scene yang kurang lebih seperti ini. Bapak Ibu juga bisa menambahkan sebuah teks atau audio. Jadi menggunakan apa-apa yang sudah ada di sini. Atau juga bisa menggunakan image yang ada di sini. Nah, ini ada banyak ya. Nah, bisa digunakan ini. Misalkan di bagian mountain ini ada tumbuhan-tumbuhan, ada objek dua dimensi di sini tumbuhan. Nah, ini bisa mungkin diambil batunya begitu ya, klik mountain tool. Nah, kan ini sudah ada ya. Nanti di bagian bawah ini mungkin ketutup. Sudah ada sebetulnya, nah itu tertutup objeknya ini, tertutup oleh tanahnya ini ya, kita turunkan terlebih dahulu. Oh ya, ternyata sudah ada. Nah ini, nah gambarnya batu-batuan ini ya Bapak Ibu ya. Nanti semisal tertutup tinggal geser-geser kemudian dipindah-pindah saja. Nah ini bisa kita geser-geser sehingga terlihat oh seperti batu campuran. Jadi campuran antara objek dua dimensi dengan tiga dimensi pun bisa di scale juga. Mungkin batunya dibuat agak lebih besar biar kelihatan. Nah, kemudian bisa kita lihat misalkan dari sisi depan tampak seperti apa. Nah, demikian cara membuat konten untuk ketika kita ingin membuat konten dengan menggunakan Assembler Studio. Nah, kemudian yang berikutnya sebetulnya bisa membuat satu buah scene baru lagi. Jadi nanti semacam halaman seperti itu ya, halaman baru. Nah, di sebelah kanan, di sebelah bawah ini ada tombol plus. Ini scene 1 di mana kita membuat ini, di mana kita membuat apa ini namanya ya, pengenalan tentang paus. Misalkan nanti yang kedua ingin mengenalkan zebra atau mengenalkan apa. Nah, bisa menggunakan scene baru seperti itu atau halaman baru. Bisa kita klik tanda plus di sini sehingga nanti akan muncul scene baru atau halaman baru, dan kemudian kita masukkan 3D objek dan lain-lainnya lagi seperti yang kita lakukan pada scene ini. Nanti semisal ada dua scene, tinggal pindah-pindahnya tinggal diklik-klik saja, scene 1 atau scene 2, scene 1 atau scene 2. Nah, kurang lebih seperti itu cara untuk membuat konten di Assembler Studio. Jadi banyak hal yang bisa kita variasikan sebetulnya. Kita bisa berkreasi dengan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Terima kasih. Sekian untuk pembuatan konten dengan Assembler. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.